Halo semuanya, kenalin, saya Salis Nizatul Khair, NIM 22050561101 dari kelas manajemen C6. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai instrumen kebijakan perdagangan internasional yang dikutip dari buku Ekonomi Internasional karya ibu dosen saya sendiri, yaitu Ibu Syahihatul Mawadah MEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi, yaitu mengenai kebijakan perdagangan internasional. Apa sih kebijakan perdagangan internasional itu? Jadi, kebijakan perdagangan internasional itu adalah tindakan dari negara ataupun pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan ke luar negeri atau kegiatan perdagangan. Nah, beberapa kebijakan yang dimaksud dalam perdagangan internasional yaitu kebijakan yang bisa berupa tarif impor, kuota, dumping, dan kebijakan lainnya. Nah, adanya kebijakan perdagangan internasional ini yaitu bertujuan melindungi kepentingan nasional dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Kemudian selanjutnya yaitu ada kebijakan instrumen perdagangan internasional yang meliputi 3 bidang. Yang pertama, instrumen kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, yang kedua di bidang impor, dan yang ketiga yaitu kebijakan di bidang tarif. Instrumen perdagangan internasional di bidang ekspor yaitu semua tindakan dari negara maupun pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk menambah devisa ekspor suatu negara. Sedangkan instrumen kebijakan perdagangan internasional di bidang impor yaitu berfungsi untuk melindungi ataupun mendorong industri dalam negeri dan penghematan devisa. Pada instrumen kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan tarif. Nah, kebijakan tarif ini dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan non tarif. Contoh kebijakan tarif yaitu kebijakan tarif barir dan kebijakan tarif non barir. Selanjutnya ada kebijakan non tarif. Kebijakan non tarif yaitu kebijakan yang berlaku selain tarif. Contoh kebijakan non tarif yaitu kuota, subsidi, dan larangan impor. Selanjutnya ada tujuan penerapan kebijakan perdagangan internasional, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengatasi masalah yang terkait perdagangan luar negeri, melindungi lapangan kerja, melindungi kepentingan industri dalam negeri, jaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil, dan stabilitas nilai tukar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.